Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube, jumpa lagi dengan saya Kodai07 di channel tips dan trik perbaikan televisi. Oke pemirsa YouTube, pada kesempatan kali ini saya ada sebuah televisi LED 32 in dengan merek Panasonic dengan kerusakan seperti ini ya. Gambarnya bergaris vertikal atau vertikal line. Sini kita bisa lihat ya. Ini pada posisi tidak ada sinyal atau tidak dimasukkan antena, dan jika kita tekan menu di sini maka gambarnya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan menu ya. Saya tekan menu dan saya tekan lagi. Nah, ini saya tekan menu ya, gambarnya seperti ini, bergaris vertikal putih, bergaris-garis ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita bongkar TV-nya karena ini kerusakan di bagian panelnya. Jadi nanti kita cek dulu tegangan-tegangan bagian tikonnya. Oke, kita bongkar dulu TV-nya. Oke, pemirsa YouTube, setelah TV dalam keadaan terbongkar, ini dia mainboardnya ya. Power supply-nya menjadi satu dengan mainboard, jadi satu buah board saja. Ini adalah IC chipsetnya. Untuk konverter backlight juga menjadi satu ya dengan mainboard, jadi cuma satu buah mainboard saja. Dan ini adalah panel tikonnya atau tikon timing controlnya. Nanti kita akan mengecek bagian tegangan-tegangan pada tikon ini karena kerusakan 90% ada di bagian panelnya. Jadi kita cek dulu tegangan-tegangan untuk supply ke kaca panel. Dan di sini sudah disediakan beberapa test point ya untuk memudahkan kita mengecek tegangannya. Sini ada tegangan PGH, PGHF, dan test point untuk tegangan HVHA, VAA, PDD, dan sebelah kanannya ada test point untuk tegangan gamma ya. Oke, kita mulai pengecekan. Pertama-tama kita cek bagian tegangan inputnya ya. Untuk ke tikon ini sebesar 12 volt. Voltmeter kita set di skala volt ya. Untuk klep hitam kita tempelkan di ground atau di bodi seng ini ya, di bodinya. Lalu kita hidupkan TV-nya terlebih dahulu. Dan di sini TV sudah hidup ya, ditandai dengan backlight yang sudah menyala. Ini backlightnya sudah hidup. Oke, kita mulai pengukuran ya. Di bagian tegangan input sebesar 12 volt. Untuk tegangan inputnya ada sebesar 11,55 atau 12 volt. Dan untuk tegangan PGH-nya di sini, untuk PDD-nya, PDD di sini seharusnya 3,3 volt, di sini terukur 3,1 volt. Dan tegangan untuk VAA di sini terukur sebesar 7 volt. Lalu tegangan HPDD di sini, HPDD seharusnya 15 volt ya. Sini terukur sebesar 14,17 volt. Lalu kita berlanjut di bagian tegangan Bcom. Di sini tegangan Bcom sebesar 5 volt. Dan kita lanjut ke tegangan PGHF. Di sini PGHF terukur 31 volt ya. PGHF terukur 31 volt. Lalu kita lanjut ke tegangan PGH-nya yang langsung mengarah ke panel ya. Di sini cuma terukur 12 volt. Tegangan PGH-nya cuma 12 volt ya. Itu berarti tegangan PGH drop. Dan untuk tegangan PGL di sini, PGL seharusnya minus. Oke, di sini tegangan PGL minus 5,8 volt. Di sini tegangan PGH terukur cuma 12 volt dan itu berarti drop ya. Dengan PGHF-nya di sini terukur 31 volt. Oke, pemirsa YouTube, sini kita sudah bisa ketahui tegangan PGH drop menjadi 12 volt. Dan di sini kalau kita lihat sudah ada yang berkarat ya di bagian premnya.
besinya ini ya berkarat. Untuk melakukan pengecekan lebih lanjut, kita bongkar saja panelnya ya. Oke, fungsi itu setelah framenya terbongkar, ini dia ternyata memakai 3 buah COF samping ya. Ini ada 3 buah COF di samping sebelah kanan ya kalau dari depan. Dan ini bagian yang berkarat tadi bisa kita lihat di sini. Nampaknya kondisi panelnya sudah lumayan parah. Dan di sini kalau kita perhatikan sudah ada yang terbakar ya di jalur COF ini. Ini terbakar, mungkin ini yang menyebabkan tegangan PGH tadi drop menjadi 12 volt karena shoot di bagian yang terbakar ini. Jadi solusinya kita akan coba membersihkannya dulu. Setelah kita membersihkan, karena ini adalah jalur PGH dan PGL, coba bersihkan dulu. Mungkin setelah kita bersihkan dia tidak shoot lagi tegangan PGH nya. Oke, saya akan coba bersihkan dulu. Saya akan lepas dulu tikonnya nih yang menempel pada bodi. Bisa kita lihat sekali lagi ya pemirsa YouTube. Ini dia bagian yang terbakar ya. Kalau tadi dari tampak depan, tampak belakang. Langsung saja kita bersihkan dulu panel yang terbakar tadi, dan kita akan membalik ini kaca panelnya ya, biar nanti lebih enak lihatnya. Oke, pemirsa YouTube, setelah proses pembersihan jalur yang terbakar tadi, otomatis karena dia terbakar jadi jalurnya terputus di tempat yang terbakar tadi ya. Putus sampai di situ. Dan untuk langkah selanjutnya saya akan mencoba menyambung dari tikon ini ya. Dari tikon ini kita akan sambung tegangan PGA dan PGL nya ke kupingan ke COF samping tadi ya. Jadi kita akan menjempernya langsung menggunakan kawat email ya, langsung ke kupingan ini ya. Oke, pemirsa YouTube, setelah proses penyambungan ini dia hasilnya ya. Saya menggunakan kawat email dari bekas dinamo DPD ya. Saya ambil kawat emailnya. Dan saya telah menjemper di sini untuk tegangan PGH dan PGL-nya saja yang saya sambung. Untuk tegangan yang lain saya belum tahu ya, nanti kita coba dulu. Tegangan PGH dan PGL dulu yang kita sambung, dan untuk data panelnya ini saya akan tampilkan. Di sini tegangan PGH ada di posisi nomor 1 ya, yang ini kita sambung. Saya telah menyambungnya ke tegangan PGH yang di sini ya, yang di test point ini, yang tadi terukur 12 volt. Mudah-mudahan setelah pembersihan tadi tegangan PGH nya sudah tidak drop lagi ya, sudah keluar 31 volt atau 29 volt. Ini dia tegangan PGH yang tadi terukur 12 volt, saya sambung ke sini dari tegangan dari pin PGH yang ada di kupingan tadi. Dan untuk tegangan PGL nya ini ya, yang sebelah sini adalah tegangan PGL nya, yang ini adalah data kupingannya. Saya telah menampilkannya. Dan ini adalah tegangan PGL nya ya, terukur tadi minus 5 volt. Oke, bisa YouTube, langsung saja kita coba ya. Oh ya, di sini tadi saya telah membersihkannya. Mudah-mudahan sudah tidak drop lagi tegangan PGH dan PGL-nya. Untuk tegangan yang lainnya ya, seperti dengan tegangan PDD dan tegangan-tegangan yang ada di data kupingan tadi, saya belum tahu ya apakah terputus apa enggak. Tapi yang jelas kita sambung dulu tegangan PGH dan PGL dan kita lihat hasilnya. Oke, kita coba dulu ya pemirsa YouTube dengan posisi dan keadaan yang seperti ini. Kita akan cobanya dengan posisi yang seperti ini, dengan keadaan panel terbalik seperti ini. Oke, saya akan sambung dulu kabel LPDS nya.
Oke, setelah itu lalu kita hidupkan TV-nya, mudah-mudahan langsung oke. Dan saya telah memasukkan antenanya ke blok tuner ya. Oke, TV sudah start nih ya, lampunya sudah hijau. Dan ya ini dia hasilnya, alhamdulillah langsung jreng ya. Yang kita sambung tadi hanya tegangan PGH dan PGL nya saja, dan alhamdulillah hasilnya sudah oke. Dan saya tidak perlu lagi mengukur ya, mengukur tegangan yang ada di kupingan ini ya, karena sudah pasti tegangan PGH nya harus tidak drop dan masuk ke kupingan sini, dan demikian juga dengan tegangan PGL nya. Tapi untuk tegangan yang lain saya tidak tahu ya, karena harus mengukurnya. Oke, untuk proses penyambungan seperti ini diusahakan menggunakan solder yang matanya agak kecil ya, dan kedua gunakan plug ya agar tidak tercampur antara test point yang satu dan test point yang lainnya, dan gunakan kaca pembesar agar lebih mudah untuk melihat apakah dia tercampur dengan yang lain atau enggak, karena sebenarnya ini kecil banget. Jadi harus menggunakan solder yang benar-benar lancip ya, dan juga menggunakan plug. Oke, pemirsa YouTube, karena gambarnya sudah tampil nih ya, kita akan coba membalikan panelnya dulu ya. Kita kembalikan ke posisinya semula. Ini dia panelnya sudah kita kembalikan ke posisi semula, dan ini adalah kawat jemperan yang tadi ya. Posisinya kita selipkan saja ya, kita atur bagaimana caranya agar dia bisa lewat ya. Saya kasih double tip di sini, kasih isolasi sedikit agar rapih. Oke, pemirsa YouTube, demikian saja video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk para teknisi-teknisi pemula seperti saya. Mungkin para rekan-rekan teknisi semuanya ya, ada yang menemukan kerusakan seperti ini, ada yang mendapati kerusakan seperti ini dengan jenis TV yang sama, dengan jenis panel yang sama, dan kerusakan yang sama. Dan jika memang harus melakukan penjemperan seperti ini, saya sarankan persiapkan solder yang lancip dan plug, dan juga kawat jemper ya, dan kaca pembesar. Dan yang terakhir, tetap jaga harga servisan, karena proses perbaikan nggak semudah di video tutorial. Oke, misalnya itu demikian saja ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang ingin like silahkan like, dan jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan atau di share. Oke, pemirsa YouTube, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.